ketika upaya gugatan ini, kenapa kok baru sekarang? Ya, kenapa baru sekarang digugat? Gitu ya, banyak yang nanya gitu ya. Iya. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam integritas anti korupsi. Jumpa kembali dalam channel YouTube Novel Baswedan. Seperti biasa bersama Pak Novel Baswedan. Apa kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat, Pak ya, alhamdulillah. Masih seputar perkembangan TWK, Pak ya. Oh iya. Tes wawasan kebangsaan. Belum lama ini ada gugatan, Pak, dari ex KPK dan ini cukup seru, Pak. Gugatannya ke Pak Jokowi juga gitu ya, juga ke Kepala BKN dan pastinya ke Ketua KPK. Ya. Ini akar utama masalahnya apa, Pak? Ya memang masalahnya kan soal TWK. TWK itu tes wawasan kebangsaan. Kalau bicara TWK mungkin perspektifnya masih positif ya. Tapi masalahnya ini TWK yang dijadikan alat untuk menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik di KPK. Memang begini, ketika awal-awal di bulan Mei 2021, pimpinan KPK tampak gelagat untuk berbuat yang tidak benar, membuat masalah dengan menggunakan TWK sebagai alat untuk menyingkirkan, saya dan kawan-kawan sudah melapor sebenarnya ke Ombudsman Republik Indonesia dan Komnas HAM. Ombudsman dan Komnas HAM dua-duanya membuat rekomendasi hasil pemeriksaannya mereka yang intinya adalah proses itu melanggar hukum, proses tadi ya, penyingkirannya tadi ya, yang menggunakan TWK sebagai alat. Ini dilakukan dengan melanggar hukum, dengan sewenang-wenang, dilakukan dengan manipulatif, dan hal-hal lain lagi. Bayangkan, melanggar hukum, sewenang-wenang, manipulatif, dan lainnya. Yang pasti nggak jujur juga lah. Masalahnya, yang melakukan adalah pimpinan lembaga anti korupsi, lembaga yang dipercaya masyarakat untuk berantas korupsi. Tapi berlakunya seperti tadi, ini masalah serius. Itu poin pertama. Dan kemudian akibatnya adalah ada banyak orang awalnya 75 berubah menjadi 57 karena suatu hal lain. Dan kemudian kami disingkirkan dari KPK. Ini masalah. Bukan perusahaan swasta KPK itu. Kalau perusahaan swasta miliknya, contohnya pimpinan KPK gitu, dia punya perusahaan, mungkin dia juga bisa mengeluarkan orang yang dia nggak suka. Itu pun tidak boleh sewenang-wenang. Kenapa? Karena ada aturan ketenagakerjaan, contohnya. Ada batasan-batasan. Ini lembaga negara. Dan kemudian orang yang bekerja baik justru malah disingkirkan. Ini kan masalah serius. Dan kemudian rekomendasi atau keputusan dari Ombudsman Republik Indonesia dan Komnas HAM tidak dilaksanakan, tidak diikuti, tidak diindahkan, bahkan seperti ditolak. Bisa-bisanya ada pimpinan atau pejabat negara kemudian menyampingkan pejabat negara yang lain. Kalau kita melihat dalam perspektif kekuasaan atau pemerintahan, apabila ada pejabat atau kekuasaan atau pemerintahan yang melakukan kesalahan, koreksinya itu ada dua cara. Yang pertama adalah melalui eksekutif itu sendiri. Siapa itu? Ombudsman dan Komnas HAM contohnya. Maka koreksinya adalah dilakukan pemeriksaan. Dalam hal ini, Ombudsman dan Komnas HAM telah melakukan pemeriksaan dan hasilnya jelas lihat itu sebagai masalah. Sebenarnya kalau kami tidak memilih langkah untuk eksekutif, kami juga bisa melakukan peradilan melalui gugatan. Dalam hal ini, gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan dalam gugatan itulah nanti akan diuji untuk melihat masalah atau tidak. Tindakannya pejabat tadi itu masalah atau bukan. Dan itu sebetulnya pilihan. Tapi ternyata
hasil dari eksekutif tidak diindahkan. Bukan sekedar itu, ternyata pimpinan KPK ataupun orang-orang yang terlibat di dalamnya, ada beberapa yang mengatakan, Ombudsman dan Komnas HAM kan tidak bisa mengeksekusi, tidak punya hak eksekutorial lah istilah hukumnya. Dia lupa bahwa peradilan pun untuk peradilan tata usaha negara itu juga tidak punya hak untuk eksekutorial. Kenapa sih kok koreksi atas suatu tindakan kesalahan atau dugaan kesalahan oleh penguasa atau pemerintahan atau pejabat itu baik eksekutif maupun peradilan tidak ada hak eksekutorial? Dalam beberapa penjelasan secara teoritis dijelaskan kenapa tidak ada eksekutorialnya, karena dianggap pejabat itu pastinya taat hukum. Ini pejabatnya nggak taat hukum. Jadi akhirnya walaupun tahapan melalui jalan eksekutif itu telah kami lakukan, dan pejabat-pejabat eksekutif yang bertugas di bidang pengawasan diantaranya adalah Ombudsman dan Komnas HAM itu telah membuat suatu keputusan, kami juga melakukan langkah gugatan ini, dan ini mesti dilakukan. Dan kemudian pertanyaannya adalah ketika upaya gugatan ini, kenapa kok baru sekarang? Ya, kenapa baru sekarang digugat? Gitu ya, banyak yang nanya gitu ya. Ya. Gini, yang pertama, ketika kami sedang melakukan di tahap eksekutif, maka kami tidak terus barengin dengan kegiatan yang peradilan. Yang kedua, alasan yang kedua adalah untuk gugatan ke peradilan itu ada tahapannya. Contoh, kalau ada pejabat berlaku masalah, berbuat suatu hal yang merugikan kepentingan orang lain, yang diduga itu melanggar hukum, maka pihak yang dirugikan menyampaikan surat keberatan terlebih dahulu. Jadi nggak langsung. Surat keberatan itu disampaikan, maka ada waktu 14 hari ditunggu pejabat tadi, apakah dia menjawab atau tidak. Kalau dia tidak menjawab dalam 14 hari, maka keberatan itu dianggap diterima, sehingga bisa menjadi permasalahan dari putusan tadi. Seandainya kemudian dijawab dan jawabannya diterima, maka tidak ada soal lagi kan. Tapi kalau jawabannya ditolak, dia menolak keberatan yang dimohonkan atau yang disampaikan, maka pihak tadi yang merasa dirugikan bisa mengajukan banding administrasi kepada atasannya pejabat tadi. Dan itu disampaikan. Dalam hal ini, saya dan kawan-kawan menyampaikan kepada Pak Presiden tentunya. Karena atasannya pimpinan KPK adalah Presiden. Maka disampaikan kepada Pak Presiden. Sehingga ada proses dan seterusnya. Walaupun memang lewat waktu dari 14 hari, kami dapat jawaban. Tapi jawabannya kemudian dipandang perlu untuk melakukan tahapan berikutnya, yaitu gugatan. Kenapa? Karena di pemahaman orang masih banyak yang mengira bahwa satu-satunya jalan merevisi suatu perbuatan kesalahan yang dilakukan atau kesalahan kesewenang-wenangan atau melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat tadi, itu hanya bisa dilakukan oleh peradilan. Padahal tidak begitu. Toh juga pimpinan KPK mengatakan seperti itu juga kurang lebihnya. Maka gugatan itu menjadi penting. Karena apa? Kita tidak boleh membiarkan pejabat bertindak sewenang-wenang untuk kepentingan di luar dari kepentingan bangsa dan negara. Ketika dia bisa berlaku seperti itu untuk kepentingannya sendiri, untuk kepentingan kelompok atau orang lain, maka itu berbahaya. Maka sebagai keinginan untuk tetap membawa hal itu tidak boleh dimaklumi atau kemudian dianggap sebagai hal yang lumrah atau kemudian ya sudahlah mau biarin dia kan pejabat. Nggak bisa begitu. Maka gugatan itu menjadi penting. Dan tentunya tadi di pertanyaan awal Pak Presiden juga yang disampaikan ya. Memang itu ada relevansinya yang digugat itu Pak Presiden hingga Pak BKN ya. Ya, BKN. Jadi begini, memang dalam gugatan itu nanti mungkin kawan-kawan yang dari kuasa hukum juga akan menyampaikan ke publik. Tapi intinya adalah dalam gugatan itu ada pihak-pihak yang secara normatif harus digugat. Ada pihak terkait dan lain-lain.
Kalau kami tidak melakukan gugatan kepada semua pihak tadi secara lengkap, maka bisa menjadi celah dari gugatan tersebut tidak bisa dilihat sebagai standar atau benar. Yang kedua, kalau kepala BKN, tentunya kita harus lihat bahwa ada permasalahan yang dilakukan oleh kepala BKN dan pimpinan KPK yang membuat pimpinan KPK bisa berlaku sewenang-wenang, berlaku melanggar hukum. Oleh karena itu, kepala BKN ini pihak yang penting untuk langsung digugat dalam hal konteks yang ini. Sehingga tadi menggambarkan secara keseluruhan. Sehingga gugatan tadi bisa berjalan dengan benar dan kita bisa lihat. Sebenarnya, sebelum gugatan ini diajukan, saya dan kawan-kawan pernah juga meminta kepada Komisi Keterbukaan Informasi Publik, KIP ya, untuk bisa meminta hasil tesnya itu dibuka. Ternyata sampai sekarang putusannya belum ada. Walaupun prosesnya sudah selesai di bulan November rasanya. Tapi putusannya belum ada. Ini keanehan-keanehan, kejanggalan-kejanggalan dan masalah-masalah ini semua harus dibawa ke ruang terang, dibawa ke biar publik lihat. Karena tidak boleh kemudian perilaku-perilaku buruk pejabat ini ditiru oleh pejabat lainnya sekarang maupun di waktu yang akan datang, dan itu akan menimbulkan kerugian tentunya bagi kepentingan bangsa dan negara. Bayangkan, ketika ada tes wawasan kebangsaan yang menurut saya adalah abal-abal tadi, nggak jelas. Karena dilakukan dengan cara-cara yang manipulatif, melanggar hukum, dan lain-lain. Ketika tes dilakukan dan kemudian diumumkan, hasil tesnya ini berapa kardus, bahkan disampaikan dalam konferensi pers. Setelah itu disimpan di KPK, disegel dalam suatu ruang tertutup, di lemari besi. Setelah selesai kami bertanya, kalau kami dinyatakan tidak lulus, bahkan pimpinan KPK dengan sembrononya berkata, orang-orang ini adalah orang merah, tidak bisa dibina katanya. Jadi menghina luar biasa. Kami bertanya, betulkah tesnya itu kami seperti itu? Kami lihat dong. Itu adalah hak dasar manusia. Ketika dia mengikuti suatu tes, maka dia boleh untuk mengetahui. Pernah nggak ada orang ikut kuliah, ikut tes, kamu nilaimu jelek, hasilnya nggak boleh lihat, nggak mungkin. Ini hal yang nggak logis. Karena itu hak dasar dan itu dilindungi dalam dalam hukum hak asasi manusia. Tapi ternyata nggak diberikan. Alasannya katanya hasil tesnya kami belum terima. Lah kemarin yang konferensi pers berdus-dus itu dokumen apa? Apakah isinya dus kosong? Itu juga nggak jujur. Hal-hal yang nyata dan terang-terangan itulah yang kemudian perlu dibawa ke peradilan untuk bisa dijelaskan. Walaupun tadi dalam proses eksekutif semuanya telah diungkap. Tapi ini harus dibawa ke peradilan agar orang-orang yang merasa bahwa proses ini katanya benar atau boleh dan lain-lain biar jelas. Biar bisa semuanya dilihat, bukan hanya putusannya aja nanti, tapi prosesnya akan terlihat semuanya. Dan kenapa Pak Presiden juga perlu untuk diajukan sebagai pihak? Yang pertama, kita tentunya menghormati Pak Presiden sebagai pimpinan negara, pimpinan pemerintah. Ketika ada pejabat yang merasa tidak punya atasan, maka gugatan kepada Pak Presiden justru mengukuhkan, justru menjelaskan kepada pejabat tersebut bahwa dia bukan pejabat yang nggak punya atasan, bahwa mereka adalah bawahan presiden. Oleh karena itu, ketika di peradilan biar jelas. Kenapa saya katakan begini? Karena pimpinan KPK dalam suatu forum terbuka dalam konferensi pers mengatakan mereka tidak punya atasan. Atasannya adalah lampu dan langit-langit. Ini kan pembodohan publik ya. Oleh karena itu, gugatan kepada petun yang juga pihaknya kepada Pak Presiden, konteksnya tadi. Dan dalam rangka menghormati Pak Presiden, dan juga menjelaskan kepada para pimpinan KPK yang nggak paham tadi, bahwa mereka punya atasan, mereka nggak bisa berbuat sewenang-wenang, melanggar hukum, semuanya mau dilanggar, semaunya sendiri, nggak bisa. Ada batasan-batasan, ada kewajiban-kewajiban. Dan mereka harus tahu bahwa mereka bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, dan itu diharapkan oleh masyarakat. Bukan berarti mau untuk tidak memberantas korupsi, mau berlaku yang sebaliknya, mengubah pola-pola yang baik menjadi yang buruk.
Saya kira itu semua menyedihkan. Oleh karena itu gugatan menjadi penting. Dan ketika kita melakukan gugatan ini, tentunya tadi tidak mau atau tidak kita biarkan, tidak akan kita maklumi perbuatan penyimpangan, pelanggaran hukum, manipulatif, dan tindakan-tindakan lain yang dilakukan dengan tidak semestinya, ini berlaku dan kemudian merasa aman, merasa biasa-biasa saja. Bayangkan, setelah pimpinan KPK yang berbuat semaunya sendiri tadi, melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan kemudian ada rekomendasi dari Komnas HAM, dari Ombudsman, tidak digubris, diabaikan semuanya, dan kemudian sampai sekarang dia masih merasa nggak ada apa-apa. Saya kira ini contoh buruk, sehingga tidak boleh terjadi di kemudian hari. Sehingga gugatan ini bukan sekedar masalah haknya seorang warga negara untuk turut memberantas korupsi dan dilanggar, bukan juga hanya sekedar masalah karir dan dalam rangka untuk pekerjaan masing-masing pegawai KPK itu, tapi juga hal yang paling penting adalah upaya memberantas korupsi tidak boleh dikotori dengan melanggar hukum, manipulasi, dan hal-hal lain. Jadi poin-poin penting tadi yang saya kira menjadi landasan dan semangat untuk mengajukan gugatan tadi. Dan pastinya upaya pemulihan nama baik ya Pak ya? Pemulihan nama baik tentunya lazim atau wajar untuk dimohonkan. Tapi saya kira kita tidak fokus di sana. Pada dasarnya ketika memberantas korupsi atau berjuang untuk memberantas korupsi, itu bukan pekerjaan mudah, itu perjuangan. Bahkan sering diolok-olok. Ya, saya pikir ngolok-ngolok pun, orang yang ngolok-ngolok pun, walaupun itu melanggar hukum ya, tapi toh juga ngolok-ngolok itu nggak membuat saya hina kok. Kami juga merasa begitu, sehingga kami akan sadar bahwa orang yang tidak cinta negaranya pasti akan menghina kami. Tapi kalau orang-orang yang cinta negeri pasti akan menyukai upaya-upaya memberantas korupsi, menegakkan keadilan, dan hal-hal lain yang terkait, yang selaras dengan kepentingan bangsa dan negara. Bukan manipulatif, bukan kebohongan, bukan sekedar membuat persepsi-persepsi yang sebaliknya. Jadi saya pikir itu penting. Baik, terima kasih pada Pak Novel Wasmildan atas waktu dan sharing dan diskusinya. Terima kasih pula pada para penonton yang sudah menonton channel Novel Baswedan. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi.